Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali dalam acara Sapa Pagi. Saya Kristia mengajak Bapak Ibu untuk kembali membuka hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk pagi yang baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Dan di pagi hari ini kami mau bersama-sama mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh bersatu hati, berjumpa dengan Tuhan Sang Firman yang hidup. Dan kami pun mau mendengar, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sapa pagi kita pada hari ini bertemakan diselamatkan untuk memberkati. Adapun pembacaan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, diselamatkan untuk memberkati. Ketika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10, kita akan menemukan tujuan dari orang Kristen, tujuan dari anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Kristus. Dan tujuan itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, agar kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun gerejanya. Ingat ya, membangun gerejanya bukan berfokus pada gedungnya, tetapi manusia batinianya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, agar Tuhan dapat mempergunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, kedua tugas ini ternyata berjalan bersama-sama di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Petrus menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan kedua tugas anak-anak Tuhan. Yang pertama, ilustrasi batu hidup yang menunjuk kepada tugas pembangunan tubuh Kristus, yaitu memuridkan orang-orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus sebagai tugas Kristiani pertama. Kita bisa melihat di ayatnya yang kelima.
Nah, Bapak Ibu, sebagaimana Kristus sudah menjadi batu penjuru dari bangunan rumah rohani, demikian juga setiap anak-anak Tuhan, setiap kita harus menjadi batu hidup untuk pembangunannya. Dengan demikian, Kristus adalah dasar persekutuan anak-anak Tuhan yang menjadi pengikat kita untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Dan persekutuan anak-anak Tuhan ini juga disebut imamat yang rajani. Nah, istilah imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi imam yang dimana antara kita dengan Tuhan ada interaksi, ada relasi, ada jembatan antara manusia dan Tuhan. Hal ini berarti Bapak Ibu, setiap anak Tuhan adalah imam sebagai sesama, imam bagi sesama, atau alat bagi orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus, supaya setiap orang atau mereka yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus, menerima keselamatan, berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat, dan lebih lagi bertumbuh menjadi imamat-imamat yang rajani juga, sehingga dapat langsung berurusan dengan Tuhan secara pribadi, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan tanpa lagi perantara siapapun. Oleh sebab Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya untuk berelasi, untuk berinteraksi langsung dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, ilustrasi bangsa yang kudus mengungkapkan tugas Kristiani yang kedua. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Istilah bangsa yang kudus diambil dari Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-6. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tujuannya adalah supaya Israel menjadi teladan, sebuah bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya yang belum mengenal Tuhan. Nah, umat Tuhan pada masa kini, Bapak Ibu, bagaikan bangsa Israel rohani yang dikuduskan, yang dikhususkan Tuhan untuk memberkati semua bangsa, untuk memberkati sesama. Nah, kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup yang kudus dalam bentuk persekutuan imamat yang rajani, dan untuk membawa setiap orang yang belum percaya, yang belum berjumpa dengan Kristus, untuk bertemu, mengenal, menikmati, memperoleh keselamatan yang dari Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bukan dengan hidup kudus kita yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini, sesama kita atau bahkan dunia tidak bisa dapat melihat Allah, melihat Kristus di dalam diri kita. Kita saat ini dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan hidup kudus di hadapan Tuhan bukan suatu jasa supaya diselamatkan. Karena kita paham, kita mengerti, bahkan kita meyakini bahwa keselamatan hanya oleh anugerah semata dari Tuhan, tanpa melihat kebaikan manusia itu sendiri. Tetapi sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan, sebagai orang yang telah berjumpa dengan Tuhan yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Kristus yang menyelamatkan kita, Tuhan menghendaki agar kita mengenakan kodrat sebagai anak-anak Allah, supaya menjadi teladan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah lingkungan, dan siap membawa sesama kita untuk berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Maukah saya dan Bapak Ibu dipakai Tuhan menjadi sarana, menjadi wadah
untuk memperjumpakan mereka dengan Kristus, Allah yang menyelamatkan. Dan biarlah itu yang menjadi panggilan kita saat ini, ketika saya dan Bapak Ibu siap untuk membawa sesama kita bertumbuh secara iman dan memperkenalkan Kristus, memperjumpakan Kristus kepada sesama, terlebih yang belum mengenal Sang Juru Selamat yang hidup di dalam diri Kristus. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami kembali diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki tujuan yang Tuhan kehendaki, yang menjadi panggilan kami di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan mampukan kami untuk selalu menjadi hidup kudus di dalam Tuhan, agar setiap orang boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi saksi hidup kudus dalam bentuk persekutuan imamat yang rajani. Dan ajar kami, bentuk kami untuk membawa setiap orang yang belum percaya, yang belum mengenal, bahkan yang belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk dapat merasakan, menikmati keselamatan Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan di dalam diri kami. Kami yakin, kami percaya Tuhanlah yang bekerja dalam diri kami. Kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dapat menyatakan tugas-tugas kami ini sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami siap, kami mau untuk dapat Tuhan pakai, memperjumpakan sesama kami dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan ini, dan biarlah kami mau terus nyatakan di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang memanggil kami selaku anak-anak Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dengan tetap mengingat tugas dan tujuan kita selaku anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.